Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi. Nah, sekarang saya ingin menceritakan pengalaman saya lagi tentang GERD dan anxiety ini. Saya pertama kena GERD dan anxiety di tahun 2001 dan saya berhasil melewati itu dan akhirnya saya tumbang lagi di 2019. Kenapa di 2019 saya butuh waktu yang cukup lama untuk mengalahkan lagi GERD dan anxiety ini, padahal saya sudah pernah dan saya sudah tahu ilmunya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya saya sudah lupa sama kawan lama ini, sebenarnya saya sudah lupa. Jadi bukan 2019 ya, 2018. Jadi saya ingat itu di tahun 2018 itu saya itu merasakan sakit di ulu hati saya dan rasanya tidak nyaman. Nah, kemudian di tenggorokan ini sakit. Nah, yang paling parahnya nafas saya itu sesak, teman-teman. Jadi saya berpikir bahwa saya ini sakit paru-paru karena saya memang merokok. Nah, akhirnya saya berobat ke klinik paru-paru, teman-teman. Jadi di klinik paru-paru saya di ronsen dan hasilnya fine, tidak ada apa-apa dengan paru-paru saya. Dengan pikiran yang bertanya-tanya, saya pulang dari rumah sakit. Nah, pikiran saya bingung lagi, teman-teman. Saya ini sakit apa? Paru-paru saya bagus, tapi kok nafas saya sesak? Nah, pada akhirnya belum puas saya masuk lagi ke klinik penyakit dalam. Nah, di situ saya berusaha untuk menyampaikan semua keluhan saya. Akan tetapi saya merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan dokter yang menangani saya waktu itu. Jadi ketika diagnosa saya keluar, obat-obat dikasih, itu saya masukkan ke kantong plastik, saya simpan, pulang saya masukkan di lemari tanpa saya lihat sedikit pun. Dan akhirnya saya masih bertanya-tanya, saya ini sakit apa sih, kok di penyakit dalam saya juga enggak ketemu, ibaratnya saya gatal itu enggak tergaruk. Jadi akhirnya karena tenggorokan saya ini terasa sakit, akhirnya saya putuskan untuk masuk ke klinik THT. Nah, saya berangkat ke klinik THT, saya di situ diperiksa, dicek apa, dan hasilnya juga fine, hasilnya baik semua. Nah, tinggal satu yang terakhir di situ, ruangan di sebelah itu, yaitu klinik psikiater. Nah, apakah saya, sini dalam hati saya, apakah saya harus masuk ke klinik itu? Kan begitu bahasa saya ini, mungkin sebenarnya benar atau mungkin sebenarnya juga bisa salah. Dan akhirnya pun pikiran saya, sudahlah, ini pulang aja. Nah, akhirnya saya pulang. Saya di tengah perjalanan kecurigaan saya sudah mengerucut ke kawan lama itu, yaitu GERD dan anxiety. Sesampainya tiba di rumah, saya buka kembali plastik hitam hasil diagnosa dari dokter penyakit dalam yang saya abaikan tadi. Dan di situ saya terkejut, teman-teman. Ternyata diagnosanya itu apa? Ya, pertama saya lihat itu golongan obat-obat yang omeprazol lah, apalah itu. Ya jelas saja diagnosanya GERD, teman. Jadi saya dalam hati saya ini ternyata kawan lama lagi yang datang seperti itu, teman-teman. Dan akhirnya saya mulai menata diri saya, menyiapkan mental saya untuk
bertempur lagi melawan GERD dan anxiety ini. Di tengah-tengah semangat saya, di tengah-tengah kencangnya semangat juang saya teman-teman, sialnya di tahun 2019 muncullah COVID-19. Dan itu betul-betul seperti gelombang besar yang menghantam pertahanan saya teman-teman. Di tengah rasa takut saya harus melawan itu. Nah, COVID-19 lagi teman-teman membuat anxiety saya semakin menggila. Saya betul-betul pas kontrol teman-teman. Jadi anxiety saya yang ditunggangi oleh COVID-19 itu betul-betul menjadi momok yang paling menakutkan dalam setiap malam, detik ya yang saya lalui teman-teman. Buka TV, ada berita gejala-gejala COVID-19. Buka HP, ada muncul gejala-gejala COVID-19. Nah itu kan semua gejalanya itu kan mirip sekali dengan GERD dan anxiety ini teman-teman. Apa ndak tambah oleng saya? Dan di situ saya betul-betul oleng teman-teman. Saya akui di situ memang betul-betul oleng. Anxiety saya semakin menjadi-jadi. Saya ingat pada waktu itu panic attack saya datang. Saya marahin istri saya itu, suruh panggil kesehatan jam 2 malam, jam 1 malam. Panggil orang kesehatan. Pokoknya maunya tuh cepat datang orang kesehatan supaya bisa menolong. Kan tetapi ketika orang-orang kesehatan itu sudah datang, nah, saya sudah baik-baik saja teman-teman. Jadi mereka ngecek saya itu, ya saya sudah dalam kondisi fine. Sudah hilang panic attack saya. Jantung saya juga sudah normal. Dan akhirnya mereka pun merasa seperti dikerjain. Dan saya pun merenungkan hal itu. Dan akhirnya besok paginya saya renungkan lagi. Jadi dalam hati saya berkata seperti ini, berpikirnya seperti ini. Oh iya ya, sehebat apapun dokter yang menolong kita, sebanyak apapun dokter yang akan merawat kita, seandainya kita memang sudah ditakdirkan, ya tidak akan ada yang bisa ngalangi. Secepat apapun penanganannya, kalau memang Allah sudah menggariskan, dan itu pasti akan terjadi. Dan akhirnya pada ujungnya kembali lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menguatkan mental saya dan mengukuhkan semangat saya. Dan akhirnya saya pelan-pelan saya bangkit. Saya kalahkan lagi GERD dan anxiety ini, meskipun waktunya ya agak lama. Kan saya juga sudah tahu, sudah pernah. Akan tetapi kan kondisinya berbeda. Hadirnya COVID-19 itu meluluhlantahkan keyakinan saya. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah berhasil melewati. Nah, saya doakan teman-teman yang sekarang sedang berjuang melewati GERD dan anxiety ini untuk segera sembuh dan lupa akan sensasi-sensasinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.